Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gunung Api Krakatau akan mempresentasikan hasil dari apa yang kami sudah kerjakan, dan terima kasih buat Pak Flo tentunya dan teman-teman yang sudah hadir pada kuliah sore ini. Ya, lanjut Pak. Outline-nya, yang pertama geologi regional atau geologi gunung apinya, yang kedua frekuensi erupsinya, yang ketiga sejarah erupsinya, yang keempat morfologi dan tipe erupsi gunung api serta material erupsinya, yang kelima peta kawasan rawan bencananya, yang keenam perbandingan pembagian kawasan rawan bencana gunung api dengan pemanfaatan kawasan lindung yang ada, yang ketujuh mitigasi, dan yang kedelapan sumber atau daftar pusakanya. Geologi regional sendiri, Pulau Sumatera dan Jawa terletak pada bagian tepi selatan busur Sunda yang dimulai dari Laut Andaman Utara, Aceh, sampai Sumatera dan Jawa. Sampai ke Pulau Sumbawa di selatan sebagai Island Arc System. Perubahan arah subduksi dari lempeng Indo-Australia ke arah lempeng Eurasia bersifat normal terhadap Jawa yang membentuk tren Jawa dan miring opik ke arah Sumatera yang membentuk tren Sumatera. Penunjaman miring tersebut mengakibatkan terbentuknya zona sesar Sumatera sendiri. Zona sesar besar menganan yang memanjang dari ujung utara hingga ujung selatan Pulau Sumatera, menurut Sid dan Natawijaya tahun 2000. Akibat penunjaman tersebut, terbentuk dua sistem tektonik utama, yaitu sistem sesar zona subduksi sepanjang Palung Sumatera dan sistem sesar Sumatera yang merupakan sesar mendatar atau strike slip yang terdapat pada gambar ini. Ini merupakan kegiatan tektonik yang telah berlangsung yang merupakan pemicu atau awal terbentuknya Selat Sunda. Dan yang slide yang selanjutnya merupakan kedudukan busur Selat Sunda sebagai zona peralihan tersebut menyebabkan kawasan ini memiliki kondisi geodinamika yang sangat aktif dengan kondisi geologis yang dinamis dan kompleks. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya frekuensi gempa bumi yang terjadi di Selat Sunda dan sekitarnya, serta dipengaruhi oleh proses tektonik yang terjadi, sehingga daerah busur muka Selat Sunda mengalami kompresi akibat penunjaman lempeng dan juga dipengaruhi ekstensi karena pergerakan sebagian Pulau Sumatera ke arah barat laut terus melaju. Dan terdapat penjelasannya di samping gambar ini, yang gambar A yang merupakan proses sebelum terjadinya ekstensi. Yang kedua, ini merupakan proses awal dari ekstensi tersebut. Yang ketiga, sudah mengalami perubahan arah menuju ke arah utara. Yang keempat, ini sudah terjadi seperti sampai saat ini. Kemudian frekuensi erupsinya, gunung api ini merupakan gunung api tipe A karena tercatat pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali sesudah tahun 1600. Krakatau sendiri mengalami erupsi dahsyat pada tahun 1883 dan 40 tahun kemudian muncul gunung api baru dari kaldera Krakatau, yaitu gunung api Krakatau dengan ketinggian 203 mdpl. Sejarah erupsinya sendiri, terdapat Gunung Krakatau Purba yang meletus dengan dahsyat pada tahun 461 Masehi yang hanya menyisakan kaldera besar yang berupa Pulau Sertung, Panjang, dan Rakata, serta Gunung Krakatau 1883 yang mengakibatkan seperempat tubuh gunung hancur. Yang bisa dilihat dari gambar ini, bahwa Pulau Sertung, Rakata, serta Pulau Panjang ini merupakan yang dulunya merupakan gunung api purba yang menjadi satu tubuh gunung api yang kemudian mengalami proses erupsi sehingga bisa menghasilkan Pulau Sertung, Panjang, Rakata, serta anak Krakatau sendiri. Serta tahun-tahun di mana gunung api Krakatau serta anaknya meletus. Ini merupakan animasi letusan gunung api Krakatau 1883.
Pada 27 Agustus 1883, terjadi letusan besar dan menghancurkan sekitar 60% tubuh Krakatau di bagian tengah, sehingga terbentuk lubang kaldera dengan diameter kurang lebih 7 km. Letusannya 21.574 kali bom atom. Korban yang tewas akibat tsunami. Potong ya. Oke, lanjut aja. Selanjutnya morfologi dan tipe erupsi gunung apinya serta material erupsinya. Letusan Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 memiliki erupsi eksplosif dengan material piroklastik, serta letusan gunung anak Krakatau pada tahun 1927 sampai 2018 menunjukkan tipe erupsi yang eksplosif juga. Anak Krakatau sendiri beristirahat antara 1 sampai 8 tahun dengan rata-rata 4 tahun sekali meletus dengan material piroklastik serta aliran lava. Yang ini data yang saya ambil di beberapa paper, dengan bisa lihat di sini, yang pada pucuk ini merupakan Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883, yang dikelilingi oleh Pulau Panjang, Pulau Sertung, serta anak Krakatau yang ada di sini, serta membentuk kaldera sedalam 200 meter akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Serta ini merupakan peta aliran lavanya yang dibuat oleh Suta Wijaya pada tahun 2006, yang lebih ke arah barat aliran lavanya. Dan untuk peta kawasan rawan bencananya sendiri, ini merupakan peta kawasan rawan bencana yang dibuat pada tahun 2007 dan kami belum mendapatkan updatean terbarunya. Yang dibagi menjadi 3 zona kawasan rawan bencana. Yang merah ini merupakan kawasan rawan bencana zona 3 yang dimana sering terlanda aliran lava, gas beracun, dan kemungkinan awan panas. Serta lingkaran yang kedua ini merupakan kawasan rawan bencana 2 yang berpotensi juga terlanda aliran lava dan kemungkinan awan panas juga. Dan yang ketiga ini merupakan kawasan rawan bencana 1 yang berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran aliran lava juga, tapi tidak terlalu signifikan, serta masih jauh dari pemukiman warga. Miris gila. Halo Pak. Halo, silakan dilanjutkan untuk teman. Ya Pak. Mohon maaf sebelumnya tadi nggak ada suaranya. Saya lanjutkan ke Pak. Perbandingan pembagian kawasan rawan bencana gunung dengan pemanfaatan kawasan lindung budidaya. Pemanfaatan kawasan lindung atau budidaya yang dilakukan di kawasan Krakatau berbentuk cagar alam Krakatau. Status gunung anak Krakatau adalah cagar alam. Hal ini diatur dalam PP nomor 28 tahun 2011. Disebut bahwa cagar alam hanya diperbolehkan dinaiki untuk penelitian dan pengembangan pengetahuan. Jadi tidak untuk wisatawan yang ingin berlibur. Nah. Iya Pak, lanjut saja. Mitigasinya, pendapat kami terkait pembagian KRB Gunung Krakatau, anak Krakatau, meliputi KRB 3, KRB 2, dan KRB 1 harus direvisi lagi karena dilihat dari tsunami yang terjadi akibat longsoran lereng Gunung Krakatau. Bencana tsunami yang melanda pesisir Selat Sunda memerlukan penataan kembali dengan pendekatan geologi tata lingkungan.
Peta geologi lingkungan wilayah pesisir Selat Sunda yang terdiri dari Lampung, Banten, dan sekitarnya dapat dibagi menjadi 4 keluasan, yaitu relatif tidak leluasa, relatif kurang leluasa, dan relatif leluasa. Serta penetapan kawasan Krakatau menjadi cagar alam merupakan hal yang baik, karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang tertentu perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami. Sampai situ aja, cuma itu Pak sumbernya dari Wahyu dan teman-teman. Sudah? Sumber yang kita ambil dari Wahyu, Mehmet, dan kawan-kawan dinamika dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian Pak presentasinya. Kalau ada pertanyaan. Silakan yang mau nanya.